Di tengah padang tandus yang membentang di Jazirah Arab, berdirilah sebuah bangunan sederhana namun agung yang tak pernah henti menjadi tujuan jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia. Ka'bah. Ia tidak terbuat dari emas atau batu mulia, tidak dihiasi ornamen mewah, dan tak menjulang tinggi seperti menara istana. Namun, ia adalah jantung spiritual umat Islam, kiblat yang menyatukan arah doa dari berbagai benua. Ka'bah bukan sekadar struktur fisik, ia adalah simbol tauhid, lambang penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai narasi yang mencoba menggugat asal-usulnya, menarik-narik jejak yang sudah terpatri dalam sejarah, seolah ingin menyeretnya keluar dari keagungan yang telah diberikan oleh wahyu. Sebagian orang menyuarakan teori kontroversial, bahwa Ka'bah bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, melainkan oleh peradaban Hindu kuno. Mereka mengaitkan bentuk, arah, dan simbol-simbol tertentu dengan kuil-kuil yang terdapat di India. Mereka menyandingkan nama dewa-dewa dalam ajaran Hindu dengan nama-nama yang disebutkan dalam sejarah Arab pra-Islam. Tidak sedikit dari mereka yang menyusun narasi ini tanpa dukungan ilmiah yang valid, lebih berdasar pada spekulasi visual dan permainan bunyi kata semata. Dalam tradisi Islam, Ka'bah diyakini sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi untuk menyembah Tuhan Yang Esa. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat ke-96 yang menyatakan bahwa sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang berada di Bakkah, yaitu Mekkah, sebagai petunjuk dan berkah bagi seluruh alam. Dalam tafsir para ulama, rumah ibadah ini telah ada sejak zaman Nabi Adam, kemudian dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah. Ketika mereka membangun kembali pondasi rumah tersebut, Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menerima amal perbuatannya dan menjadikannya negeri yang aman. Mereka yang menuduh Ka'bah berasal dari peradaban Hindu seringkali mengabaikan konteks sejarah wilayah Arab dan kronologi kenabian yang ada dalam naskah-naskah wahyu. Dalam ajaran Islam, Nabi Ibrahim hidup jauh sebelum peradaban Hindu berkembang dalam bentuk yang dikenali saat ini. Ia dikenal bukan hanya dalam Islam, tapi juga dalam Yudaisme dan Kristen sebagai bapak para nabi. Lokasi Ka'bah yang berada di Mekkah bukan di wilayah yang secara geografis berkaitan langsung dengan India, seharusnya menjadi petunjuk yang cukup kuat untuk meragukan klaim tersebut. Teori yang menyatakan bahwa Ka'bah dulunya adalah kuil pemujaan dewa Hindu, acap kali mendasarkan diri pada kemiripan fonetik antara kata-kata dalam bahasa Arab dengan istilah dari Sanskerta. Misalnya, ada yang menyandingkan nama Ka'bah dengan kata Ka'bah Alishwar, atau mengaitkan Hajar Aswad dengan simbol-simbol Shivalingga. Namun, pendekatan seperti ini sangat lemah secara ilmiah. Kemiripan bunyi tidak serta-merta menandakan hubungan historis atau kultural, apalagi ketika tidak disertai bukti arkeologis maupun manuskrip kuno yang saling menguatkan. Perlu dicermati bahwa Arab pra-Islam memang mengenal berbagai bentuk pemujaan berhala, dan Ka'bah sempat menjadi tempat berhala-berhala tersebut sebelum datangnya Islam. Namun itu tidak membuktikan bahwa Ka'bah dibangun untuk kepentingan penyembahan berhala. Justru, Nabi Muhammad datang membawa risalah tauhid untuk mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Ka'bah dibersihkan dari patung dan berhala setelah penaklukan Mekkah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala tersebut sambil membaca ayat, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap." Ini adalah momen yang menegaskan kembali fungsi suci Ka'bah. Sementara itu, bukti-bukti arkeologi tidak mendukung klaim bahwa Ka'bah adalah warisan peradaban Hindu. Hingga saat ini, tidak ada temuan yang menunjukkan keberadaan artefak atau struktur khas India kuno di wilayah Mekkah. Tidak ada catatan sejarah India kuno yang menyebutkan tentang pembangunan kuil atau tempat ibadah di Jazirah Arab. Bahkan, dalam naskah-naskah Hindu klasik seperti Weda atau Purana, tidak ditemukan satupun referensi eksplisit mengenai tempat yang dapat diidentifikasi sebagai Ka'bah. Narasi tandingan ini yang mencoba menghapus jejak para nabi dan menggantinya dengan interpretasi bebas, seringkali bertujuan politis atau ideologis. Ia tidak lahir dari keingintahuan ilmiah, tapi lebih karena keinginan untuk menggugat kebenaran yang sudah mapan dalam keyakinan umat Islam. Penulisan ulang sejarah semacam ini adalah bentuk pengaburan yang menyeret jejak-jejak masa lalu ke dalam tafsir-tafsir baru yang tak berdasar.
Ka'bah tetap tegak berdiri di tempat yang sama sejak ribuan tahun lalu. Setiap tahunnya, jutaan manusia menujunya dalam ibadah haji dan umrah, mencium Hajar Aswad, mengelilinginya dalam tawaf, berdiri dalam keheningan dan doa. Semangat tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim tidak pernah pudar. Ia terus menyala dalam hati orang-orang yang datang dari penjuru dunia dengan pakaian ihram yang sama, menghapus sekat ras dan bangsa. Dalam pemahaman yang lebih luas, penegasan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bukan hanya soal arsitektur, tapi tentang warisan ketauhidan yang tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun. Ini bukan sekadar perebutan narasi sejarah, tapi soal identitas spiritual umat yang tak bisa diambil alih oleh tafsir spekulatif. Maka penting bagi umat Islam untuk memahami sejarah Ka'bah dari sumber-sumber primer yang sahih, baik dari Al-Quran, hadis-hadis yang terpercaya, maupun penjelasan para ulama yang telah mengabdikan hidup mereka untuk menjaga keutuhan ajaran ini. Tidak semua jejak yang tampak serupa berasal dari jalan yang sama. Dalam ilmu sejarah dan arkeologi, kemiripan bentuk atau nama bukan bukti hubungan langsung. Kebenaran tidak dibangun di atas dugaan, tapi di atas bukti yang bisa diuji dan ditelusuri. Dalam hal Ka'bah, umat Islam memiliki sumber yang kokoh, wahyu dan tradisi yang terjaga sepanjang zaman. Maka setiap usaha untuk menyeret-nyeret jejak Ka'bah ke jalur yang tidak semestinya harus dihadapi dengan ilmu, ketegasan, dan keimanan yang tidak goyah. Dalam setiap peradaban besar, simbol dan ritual menjadi elemen penting yang melekat kuat pada identitas spiritual masyarakatnya. Simbol bukan sekadar bentuk visual, ia adalah bahasa sunyi yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi. Ritual bukan hanya gerakan berulang, ia adalah cermin kepercayaan, pengingat, dan warisan budaya. Namun, dalam pusaran sejarah yang panjang dan rumit, simbol dan ritual bisa dipelintir, dimanipulasi, bahkan dijajarkan secara paksa dengan makna-makna yang tak pernah menjadi maksud aslinya. Inilah yang kini terjadi ketika sebagian orang mencoba mengaitkan ritual Islam dan simbol-simbol sucinya dengan ajaran dewa-dewa dalam agama lain. Teori-teori yang menyatakan bahwa Islam mengadopsi praktik dan simbol dari agama Hindu, secara khusus mengklaim bahwa banyak ritual haji dan simbol-simbol di sekitar Ka'bah adalah hasil adaptasi dari penyembahan dewa-dewa India kuno. Mereka menyebut Hajar Aswad sebagai representasi dari Shiva Linga, menyamakan tawaf dengan ritus mengelilingi kuil Hindu, bahkan memaksa kesamaan nama antara Ibrahim dan Brahma, antara Sarah dan Saraswati. Permainan bunyi dan kemiripan visual dijadikan argumen, seolah sejarah bisa disusun hanya dari potongan-potongan fonet dan persepsi visual semata. Manipulasi semacam ini berangkat dari satu kekeliruan dasar, mengabaikan konteks. Dalam kajian sejarah, nama-nama yang mirip tidak selalu memiliki akar yang sama. Ibrahim adalah tokoh historis dan spiritual yang disebut dalam kitab-kitab Samawi, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Allah menyebut Ibrahim sebagai umat yang tunduk patuh, bukan termasuk kaum musyirik. Nama Brahma dalam ajaran Hindu adalah bagian dari Tritunggal Dewa bersama Wisnu dan Siwa, dan berada dalam sistem teologis yang sama sekali berbeda dari monoteisme murni yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Menyamakan keduanya hanya karena kemiripan bunyi adalah pendekatan yang tidak ilmiah. Begitu pula dengan ritual tawaf yang dijalankan oleh jutaan muslim setiap tahunnya. Mereka mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ini bukan sekadar gerakan memutari bangunan. Ia adalah simbol ketundukan, pengakuan atas pusat ibadah sejati dan bagian dari warisan tauhid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebut tawaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang hanya bisa dilakukan di Baitullah dan tidak bisa disamakan dengan ritual peribadatan kepada selain Allah. Namun, mereka yang ingin menggiring opini bahwa tawaf mirip dengan ritual Hindu seringkali hanya berhenti pada aspek gerakan dan arah. Mereka tidak membedakan makna, niat, dan landasan teologis yang menjadi jiwa dari setiap ibadah. Dalam Islam, setiap ibadah memiliki niat, makna, dan hukum. Tidak ada ibadah yang dilakukan tanpa tuntunan wahyu. Semua bentuk peribadatan adalah hasil dari syariat, bukan hasil peniruan. Hajar Aswad pun kerap dijadikan titik serang oleh mereka yang ingin membenturkan simbol Islam dengan simbol Hindu. Batu hitam yang ditempatkan di sudut Ka'bah itu dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk penyembahan batu dan disamakan dengan Shiva Linga
yang disembah dalam banyak kuil di India. Padahal dalam Islam tidak ada penyembahan terhadap Hajar Aswad. Nabi Muhammad sendiri bersabda, sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, bahwa batu itu tidak memberi manfaat atau mudarat, dan beliau hanya menciumnya karena melihat Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Artinya, ini bukan bentuk pengutusan, melainkan penghormatan simbolis atas warisan tauhid. Jika diperhatikan lebih dalam, semua simbol dan ritual dalam Islam selalu diarahkan kepada pengesaan Allah, bukan pada objek fisik. Tidak ada satupun simbol yang memiliki kekuatan gaib atau dianggap sebagai perwujudan Tuhan. Inilah yang membedakan Islam secara fundamental dengan praktik-praktik politeisme yang meyakini dewa-dewa tinggal dalam patung, batu, atau simbol tertentu. Dalam Islam, Tuhan tidak menyerupai apapun dan tidak bisa disamakan dengan ciptaan. Namun demikian, sebagian pihak terus-menerus memproduksi narasi bahwa Islam adalah kelanjutan atau bahkan hasil distorsi dari agama Hindu. Mereka menyusun teori bahwa para nabi hanyalah tokoh-tokoh Hindu yang diislamkan. Mereka mengatakan bahwa kata Allah berasal dari ilah dan bahwa konsep surga dan neraka diambil dari kitab Weda. Dalam logika sejarah, tuduhan semacam ini sangat rapuh. Islam tidak lahir dari kekosongan, tapi datang sebagai kelanjutan wahyu yang sebelumnya telah diturunkan kepada umat terdahulu. Nabi Muhammad bukan membawa agama baru, tapi menyempurnakan agama tauhid yang sejak lama diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Teori manipulatif ini juga kerap diwarnai oleh kepentingan ideologis. Mereka yang mengusungnya bukan sekadar ingin menafsirkan ulang sejarah, tapi ingin menggugat posisi Islam sebagai agama wahyu. Mereka ingin menanamkan keraguan, membangun kesan bahwa tidak ada yang asli, bahwa semua hanyalah hasil duplikasi dan penyesuaian dari peradaban sebelumnya. Ini adalah upaya sistematis untuk melemahkan keimanan melalui kerancuan sejarah. Namun sejarah Islam tidak berdiri di atas dugaan. Ia memiliki rantai periwayatan yang kuat, bukti manuskrip yang otentik, dan jejak arkeologis yang sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nama-nama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad tidak hanya dikenal dalam Al-Quran, tapi juga diabadikan dalam batu-batu sejarah, manuskrip kuno, dan tradisi lisan yang terus hidup di tengah umat. Lebih dari itu, kekuatan Islam justru terletak pada kesederhanaan simbol dan kejelasan arah ibadahnya. Tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan. Tidak ada patung, tidak ada gambar, tidak ada sesajen, hanya doa, hanya penghambaan langsung kepada Allah. Maka setiap usaha untuk mengaitkan Islam dengan simbolisme politeistik adalah bentuk distorsi yang melanggar nalar dan ilmu. Islam berdiri di atas fondasi tauhid yang kuat. Dalam setiap salat, umat Islam mengucapkan kalimat tauhid yang menjadi inti dari seluruh ajaran. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan hasil sinkretisme budaya, tapi wahyu murni yang mengakar dalam hati dan praktik. Setiap ritual Islam menguatkan makna itu, tidak memperkaya dengan simbol tambahan yang asing. Jika simbol dan nama bisa dimanipulasi, maka yang perlu dijaga adalah ruh dari ibadah itu sendiri. Maka Islam tidak meletakkan nilai tertinggi pada simbol fisik, tapi pada ketundukan hati, keikhlasan, dan keimanan. Inilah yang tidak dimiliki oleh narasi-narasi pembanding yang hanya mengejar kemiripan visual dan fonetik. Dewa-dewa itu mungkin terus dibayangkan, diseret masuk dalam cerita-cerita yang bukan miliknya, dan didudukan di tempat-tempat yang tidak pernah menjadi rumahnya. Tapi Ka'bah, Tawaf, Hajar Aswad, dan semua ibadah dalam Islam tetap kokoh dalam jati dirinya. Bukan karena mereka tak bisa ditiru, tapi karena makna yang dikandungnya jauh melampaui bentuk fisik yang bisa disamakan. Yang membedakan bukan batu, bukan nama, bukan arah, tapi ruh. Ritual haji adalah salah satu bentuk ibadah yang paling luhur dalam Islam yang telah dia praktikkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu aspek yang paling dikenal dalam haji adalah tawaf, yaitu ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dilakukan dengan penuh khusyuk dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual ini dianggap sebagai simbol pengakuan terhadap keesaan Tuhan dan dilaksanakan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah teori yang kontroversial mulai bermunculan mencoba mengaitkan tawaf dengan praktik-praktik dari agama Hindu, khususnya dengan konsep tarian kosmis yang ada dalam ajaran tersebut. Teori-teori ini berpendapat bahwa tawaf dalam Islam mirip dengan ritual mengelilingi kuil yang dilakukan dalam agama-agama politeistik, terutama Hindu.
Beberapa pihak menyebutkan bahwa gerakan mengelilingi Ka'bah adalah sebuah peniruan terhadap tarian kosmis yang ada dalam praktik agama Hindu, yang menggambarkan perputaran alam semesta dari penciptaan hingga kehancurannya. Namun, pendekatan semacam ini jelas keliru karena ia mengabaikan makna dan tujuan mendalam di balik ritual tersebut dalam Islam. Tawaf bukanlah tarian kosmis atau ritual perputaran alam semesta. Dalam Islam, tawaf adalah ibadah yang sangat jelas tujuannya untuk menunjukkan pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai manifestasi dari tauhid. Tidak ada aspek kosmis atau spekulatif dalam tawaf, yang pada dasarnya adalah pengulangan dari simbol ketundukan dan keikhlasan kepada Allah. Mengelilingi Ka'bah bukan sekadar perputaran fisik, melainkan pergerakan spiritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta. Sebagian orang yang berusaha mengaitkan tawaf dengan konsep-konsep dalam agama Hindu seringkali merujuk pada aspek visual dan simbolis dari perputaran, dan mereka mengabaikan perbedaan mendalam dalam makna antara dua ritual tersebut. Dalam Hindu, ada banyak ritual yang melibatkan perputaran atau pengelilingan kuil sebagai bentuk penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Ritual semacam ini memang memiliki kesamaan bentuk fisik dengan tawaf, tetapi perbedaan mendasar ada pada objek dan tujuannya. Dalam ajaran Hindu, perputaran seringkali dilihat sebagai cara untuk menghormati atau mendekatkan diri kepada dewa-dewa yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Sementara itu, dalam Islam, tawaf dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sebagai penyembahan terhadap benda atau simbol tertentu. Ka'bah sebagai tempat yang dipusatkan dalam ibadah haji bukanlah objek penyembahan, melainkan hanya simbol dari pusat ketaatan kepada Allah. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tawaf adalah ibadah yang hanya dapat dilakukan di sekitar Ka'bah sebagai bagian dari tata cara ibadah haji yang telah ditetapkan. Beliau menekankan bahwa batu Hajar Aswad yang terletak di Ka'bah tidak memberikan manfaat atau mudarat secara magis dan hanya berfungsi sebagai titik permulaan bagi tawaf. Ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai sakral pada benda-benda fisik, melainkan pada niat dan tujuan ibadah itu sendiri. Dalam agama Hindu, banyak dewa-dewa yang dianggap berkuasa atas alam semesta dan perputaran di sekitar mereka atau di sekitar simbol-simbol mereka dimaksudkan untuk mencari restu atau kekuatan gaib. Dalam Islam, tidak ada dewa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh ibadah adalah bentuk pengakuan terhadap keesaannya. Ritual haji dan tawaf adalah pengejawantahan dari tauhid yang jelas, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Perbandingan antara tawaf dan tarian kosmis Hindu semakin jelas terdistorsi jika kita memahami esensi dari kedua ritual tersebut. Dalam Hindu ada pandangan bahwa dunia ini terdiri dari siklus kehidupan yang terus berputar, seperti halnya tarian kosmis yang melambangkan perputaran alam semesta. Dalam Islam, meskipun ada pengajaran tentang alam semesta yang teratur dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian tentang perputaran atau siklus tidak memiliki makna yang sama dengan dalam agama-agama politeistik. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, Allah menjelaskan bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada ruang bagi kekuatan selainnya untuk mengatur alam semesta. Di sisi lain, klaim bahwa tawaf mencerminkan perputaran kosmis juga mengabaikan perbedaan yang jelas dalam tujuan ritual tersebut. Tawaf adalah bentuk ibadah yang dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan untuk meniru atau menyembah kekuatan kosmis atau dewa-dewa. Sebagai umat Islam, tawaf adalah cara untuk menegaskan kembali kesediaan untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengakuan atas kebesaran Tuhan, bukan sebuah upaya untuk menanggalkan keterikatan dengan makhluk atau sistem kosmik lainnya. Dalam sejarah Islam, tidak ada satupun indikasi bahwa ritual tawaf pernah dipengaruhi atau diambil dari agama Hindu. Ka'bah dan tawaf yang ada di dalamnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, jauh sebelum kedatangan agama-agama besar lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Hajj, haji adalah sebuah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawaf adalah bagian integral dari ibadah tersebut. Menghubungkannya dengan praktik-praktik Hindu
hanya berdasarkan kemiripan bentuk adalah sebuah kesalahan besar dalam memahami inti dari ritual itu. Ritual haji, termasuk tawaf, adalah upaya untuk menyatukan umat Islam dalam satu kesatuan iman yang benar, yang tidak tergantung pada pengaruh agama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa meskipun bentuknya bisa tampak serupa dengan beberapa ritual agama lain, tujuan dan makna dari tawaf dan ritual-ritual haji lainnya adalah sangat berbeda. Tawaf adalah pengakuan dan penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lebih, tidak kurang. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk memahami setiap ritual dengan benar dan untuk tidak terjebak dalam narasi-narasi yang mencoba menggiring pemikiran kita pada kesimpulan yang salah. Kita harus selalu merujuk pada sumber-sumber yang sahih, baik itu dari Al-Quran maupun hadis riwayat, yang menjelaskan dengan jelas tujuan dan makna setiap ibadah yang kita lakukan. Dengan memahami esensi sejati dari tawaf dan ibadah haji, kita akan dapat menjaga kekhusyukan dan keikhlasan dalam setiap langkah kita. Tawaf bukanlah tarian kosmis, bukan perputaran alam semesta, melainkan ibadah yang murni dan penuh makna sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka, setiap kali kita melakukan tawaf, kita bukan hanya mengelilingi Ka'bah secara fisik, tetapi juga mengelilingi hati kita dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keikhlasan dan pengharapan akan rahmat-Nya. Batu hitam atau Hajar Aswad adalah salah satu simbol suci dalam Islam yang terletak di sudut Ka'bah, tempat ibadah yang paling dihormati umat Islam. Setiap tahun, jutaan umat Islam yang melaksanakan haji berusaha untuk mencium atau menyentuh batu ini sebagai bagian dari ritual tawaf. Namun ada klaim yang berkembang di luar kalangan umat Islam yang mencoba menghubungkan batu hitam dengan simbolisme dari agama-agama lain, khususnya Hindu. Salah satu klaim yang sering terdengar adalah bahwa batu hitam mirip dengan batu Shivalinga dalam agama Hindu, sebuah batu yang dianggap suci dan dihormati sebagai simbol Dewa Siwa. Namun, klaim ini merupakan bentuk mistifikasi dan rekayasa sejarah yang mencoba mengaburkan makna dan esensi dari batu hitam dalam Islam. Dalam Islam, Hajar Aswad bukanlah objek penyembahan, melainkan sebuah simbol dari ketundukan dan pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu ini adalah bagian integral dari Ka'bah, tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar Aswad memiliki makna yang dalam konteks sejarah dan spiritualitas Islam, dan tidak ada hubungan langsung dengan simbolisme atau kepercayaan dalam agama Hindu. Salah satu klaim yang sering diajukan oleh beberapa pihak adalah bahwa batu hitam memiliki kesamaan dengan batu Shivalinga, yang dalam agama Hindu dianggap sebagai simbol kekuatan Dewa Siwa. Batu Shivalinga biasanya dipuja sebagai bentuk representasi energi ilahi yang dapat mendatangkan berkat dan kekuatan spiritual. Tetapi, membandingkan batu hitam dengan batu Shivalinga tidak hanya mengabaikan perbedaan mendalam dalam konteks agama, tetapi juga merendahkan makna yang terkandung dalam keberadaan Hajar Aswad dalam tradisi Islam. Dalam Islam, batu hitam bukanlah benda yang memiliki kekuatan magis atau spiritual secara sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri, dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Hajar Aswad hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu ini hanya menjadi titik awal dalam tawaf, tempat umat Islam memulai perjalanan mereka mengelilingi Ka'bah, yang merupakan simbol dari ketundukan kepada Allah. Batu hitam pada dasarnya adalah sebuah tanda atau simbol, bukan objek yang memiliki kekuatan gaib atau magis. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah yang dibangun untuk menyembah Allah, dan bahwa tujuan dari haji adalah untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada petunjuk dalam Al-Quran atau hadis riwayat yang mengindikasikan bahwa batu hitam memiliki kekuatan sendiri yang bisa digunakan untuk tujuan selain sebagai bagian dari ibadah. Mengaitkan batu hitam dengan batu Shivalinga dalam konteks spiritual atau magis adalah sebuah distorsi yang tidak berdasar. Dalam agama Hindu, Shivalinga dipandang sebagai simbol kekuatan Dewa Siwa yang dianggap sebagai pencipta dan penghancur dunia. Batu ini dipuja dengan harapan agar memperoleh berkah dan kekuatan dari dewa tersebut.
Namun dalam Islam, segala bentuk penyembahan atau pemujaan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar Aswad, meskipun dihormati dan diperlakukan dengan penuh rasa takzim, tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi objek penyembahan atau tempat mencari kekuatan. Penting untuk diingat bahwa batu-batu seperti Hajar Aswad dalam tradisi Islam bukanlah benda yang dianggap memiliki sifat sakral atau magis. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak menyembah benda-benda atau simbol-simbol, melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah dan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah ciptaannya yang harus dihormati, namun tidak disembah. Mengaitkan batu hitam dengan batu Shivalingga juga mengabaikan fakta sejarah yang mendalam mengenai asal-usul Ka'bah dan keberadaan Hajar Aswad itu sendiri. Ka'bah sudah ada jauh sebelum agama Hindu berkembang menjadi agama yang besar di anak benua India. Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan batu tersebut sudah ada sebagai bagian dari struktur Ka'bah sejak zaman mereka. Batu hitam sebagai simbol pengakuan terhadap kebesaran Allah bukan merupakan elemen yang berasal dari budaya atau agama lain. Selain itu, ada juga klaim yang mengatakan bahwa batu hitam adalah bagian dari batu langit yang jatuh ke bumi. Beberapa ahli sejarah dan ilmuwan mengajukan teori bahwa batu hitam berasal dari meteorit yang jatuh ke bumi, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa batu tersebut begitu dihormati. Meskipun demikian, teori ini tetap menjadi spekulasi, dan yang jelas adalah bahwa dalam Islam, batu hitam dihormati karena ia merupakan bagian dari Ka'bah, tempat yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Sama halnya dengan Shivalingga dalam agama Hindu, yang diyakini oleh umat Hindu sebagai simbol kekuatan ilahi, Hajar Aswad dalam Islam juga memiliki makna spiritual, tetapi dengan perbedaan yang sangat mendalam. Tidak ada unsur pemujaan terhadap batu tersebut dalam Islam. Dalam Islam, ibadah haji dan ritual tawaf bukanlah tentang menghormati batu-batu atau benda fisik, melainkan tentang mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf adalah bentuk ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan batu hitam hanyalah titik permulaan dalam ibadah tersebut. Rekayasa sejarah yang mengaitkan batu hitam dengan batu Shivalingga bertujuan untuk mengaburkan esensi dari ajaran Islam dan memberikan kesan bahwa Islam dan Hindu memiliki akar sejarah yang sama. Namun, klaim semacam ini hanya menunjukkan kurangnya pemahaman tentang perbedaan mendasar antara kedua agama tersebut. Islam dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan semua ritual dalam Islam bertujuan untuk menyembah dan mengabdi kepadanya semata. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajaran agama kita, yang mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak memiliki dasar yang jelas. Batu hitam adalah simbol penghambaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang dapat merubah makna tersebut, terlepas dari upaya untuk mengaitkannya dengan agama lain. Dengan memahami esensi sejati dari batu hitam dalam Islam, kita dapat menjaga kesucian ibadah kita dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ritual yang kita lakukan. Seperti halnya dalam seluruh ajaran Islam yang mengedepankan tauhid dan penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu hitam adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah ciptaannya yang harus dihormati, tetapi tidak disembah. Bahasa merupakan salah satu elemen penting dalam setiap peradaban dan agama. Di dunia Islam, bahasa Arab memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terutama karena merupakan bahasa yang digunakan dalam wahyu Tuhan, yakni Al-Quran. Namun, terdapat klaim yang menyatakan bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam konteks Islam memiliki hubungan erat dengan bahasa Sanskerta, bahasa kuno yang digunakan dalam agama Hindu dan budaya India. Klaim ini mengusung pertanyaan besar. Mungkinkah ada pengaruh atau kesamaan antara bahasa Arab dan bahasa Sanskerta yang melahirkan praktik-praktik keagamaan dan budaya yang serupa? Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa bahasa Arab dan Sanskerta berasal dari dua rumpun bahasa yang sangat berbeda. Bahasa Arab termasuk dalam keluarga bahasa Semitik, sementara Sanskerta adalah bagian dari keluarga bahasa Indo-Aryan, yang juga merupakan cabang dari rumpun bahasa Indo-Eropa.
Keduanya memiliki akar yang sangat berbeda dalam sejarah perkembangan bahasa. Bahasa Arab berkembang di Jazirah Arab, sementara Sanskerta berkembang di wilayah anak benua India. Oleh karena itu, meskipun ada klaim yang mengaitkan keduanya, hubungan yang lebih dalam antara bahasa Arab dan Sanskerta sangat diragukan oleh para ahli linguistik. Sebagian klaim yang muncul berusaha untuk menunjukkan bahwa banyak kata dalam bahasa Arab yang memiliki kesamaan dengan kata-kata dalam bahasa Sanskerta. Beberapa orang yang berusaha menarik hubungan antara keduanya menganggap bahwa kesamaan ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dari agama Hindu terhadap budaya Arab, khususnya dalam aspek-aspek spiritual dan keagamaan. Namun, jika kita menyelidiki lebih dalam, kita akan menemukan bahwa klaim semacam ini lebih bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya dalam bahasa Arab yang tidak hanya mengandung petunjuk hidup, tetapi juga menjadi bahasa yang dianggap suci oleh umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang sangat kaya dengan gaya bahasa yang unik dan penuh makna, yang tidak dapat dengan mudah disamakan dengan bahasa lain, meskipun ada kata-kata yang mungkin terdengar mirip. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa Sanskerta yang digunakan dalam teks-teks Hindu kuno seperti Veda dan Upanishad. Keberagaman ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kesamaan fonetik antara kata-kata dalam kedua bahasa, akar dan konteks budaya serta agama yang melatar belakangi keduanya sangat berbeda. Salah satu klaim yang sering muncul adalah adanya kesamaan kata-kata tertentu antara bahasa Arab dan Sanskerta. Misalnya, beberapa orang mengklaim bahwa kata-kata seperti devai dalam bahasa Sanskerta yang berarti dewa, memiliki kemiripan dengan kata ilah dalam bahasa Arab yang berarti Tuhan. Namun, kesamaan fonetik ini belum cukup untuk membuktikan adanya hubungan langsung antara kedua bahasa tersebut. Bahasa sebagai alat komunikasi sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah tempatnya berkembang. Kata ilah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata yang lebih dalam terkait dengan konsep Tuhan dalam Islam yang tidak ada hubungannya dengan konsep dewa dalam agama Hindu. Selain itu, klaim bahwa kata-kata tertentu dalam bahasa Arab memiliki asal-usul dalam bahasa Sanskerta juga seringkali bersifat spekulatif. Banyak kata-kata yang serupa di berbagai bahasa di dunia, tetapi kesamaan tersebut seringkali disebabkan oleh kebetulan fonetik atau penyebaran bahasa melalui jalur perdagangan, bukan karena adanya pengaruh budaya atau agama yang mendalam. Misalnya, dalam sejarah perdagangan antara Arab dan India, mungkin ada kata-kata tertentu yang masuk ke dalam bahasa Arab melalui interaksi budaya dan perdagangan. Namun, hal ini berbeda dengan klaim yang menyatakan bahwa bahasa Arab dan Sanskerta memiliki akar yang sama dalam struktur bahasa atau ideologi keagamaan. Dalam konteks agama, ada klaim bahwa praktek-praktek keagamaan dalam Islam seperti doa dan ibadah lainnya mungkin memiliki pengaruh dari ajaran-ajaran Hindu yang berkembang di India. Namun, ini adalah pandangan yang sangat kontroversial dan tidak didukung oleh mayoritas ulama atau ahli sejarah Islam. Ajaran Islam yang datang melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang sangat unik dan berbeda dari ajaran-ajaran yang ada sebelum kedatangan Islam. Al-Quran dengan jelas mengajarkan tauhid, yaitu konsep keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan inti ajaran agama ini, berbeda dengan konsep politeisme yang ada dalam agama-agama lain termasuk Hindu. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa kesamaan bahasa dalam beberapa kata atau simbol dapat dipengaruhi oleh kebudayaan manusia yang saling berinteraksi dan bertukar pengaruh. Sebagai contoh, pada masa-masa tertentu dalam sejarah, terutama pada masa Kekaisaran Islam yang sangat berkembang, terdapat banyak interaksi antara bangsa Arab dan bangsa India dalam bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Selama periode ini, mungkin ada adopsi kata-kata atau ide-ide tertentu, tetapi ini tidak berarti bahwa ada hubungan langsung antara bahasa Arab dan Sanskerta sebagai dua sistem bahasa yang terpisah dan independen. Pandangan yang lebih moderat adalah bahwa perbedaan dalam bahasa dan budaya tidak menghalangi adanya saling pengaruh dalam sejarah, tetapi perbedaan mendasar dalam ajaran agama, struktur bahasa, dan ideologi spiritual tidak dapat disangkal. Meskipun ada kesamaan kata atau simbol,
bukan berarti bahwa satu agama atau bahasa lebih tinggi atau lebih murni daripada yang lain. Islam mengajarkan agar umatnya menjaga kesucian ajaran tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa menyamakannya dengan dewa-dewa dalam agama-agama lain. Ajaran ini tidak dapat disamakan dengan konsep politeisme atau kepercayaan pada dewa-dewa yang ada dalam agama Hindu. Mengaitkan bahasa Arab dengan Sanskerta dalam konteks keagamaan atau spiritualitas adalah sebuah upaya yang lebih didorong oleh pandangan tertentu yang berusaha mencari benang merah antara dua tradisi yang sangat berbeda. Ini bisa menciptakan kebingungannya sendiri dalam memahami kedudukan masing-masing agama dan sistem bahasa dalam konteks budaya mereka sendiri. Dalam akhirnya, kita harus tetap berhati-hati dalam menerima klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti sejarah atau ilmiah yang kuat. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memahami Al-Quran dalam bahasa Arab yang merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, meskipun ada klaim yang menyatakan bahwa bahasa Arab memiliki pengaruh dari bahasa Sanskerta atau kebudayaan Hindu, kita perlu selalu mengingat bahwa dasar ajaran Islam adalah wahyu yang bersifat murni dan tidak terpengaruh oleh ajaran agama atau budaya lainnya. Penting bagi kita untuk mempertahankan pemahaman yang benar mengenai ajaran agama kita dan tidak terjebak dalam klaim-klaim yang tidak memiliki dasar yang jelas. Bahasa Arab dan Sanskerta, meskipun memiliki beberapa kesamaan fonetik dalam beberapa kata, berasal dari tradisi yang sangat berbeda dan memiliki makna serta tujuan yang berbeda dalam konteks spiritual dan budaya mereka masing-masing. Di tengah arus perkembangan pemikiran dan klaim-klaim yang berkembang di masyarakat, terkadang muncul narasi-narasi yang bisa mengejutkan banyak orang, bahkan menimbulkan kebingungannya. Salah satu narasi yang belakangan ini mengemuka adalah teori yang menghubungkan Ka'bah dengan agama Hindu. Dalam pandangan ini, diklaim bahwa Ka'bah, tempat suci umat Islam, memiliki kaitan dengan agama Hindu dan mungkin saja dibangun oleh para pemeluk Hindu. Pertanyaan besar yang perlu kita renungkan adalah mengapa narasi seperti ini muncul, siapa yang mendorongnya, dan apa motif yang melatar belakangi klaim semacam itu. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai psikologi dan motif di balik munculnya klaim tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu tentang Ka'bah itu sendiri dalam perspektif Islam. Ka'bah adalah tempat yang sangat suci bagi umat Islam yang berada di pusat Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi. Sebagai pusat ibadah, Ka'bah menjadi tempat tujuan bagi jutaan umat Muslim yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Ka'bah merupakan simbol kesatuan umat Islam yang menghadapnya dalam setiap ibadah salat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ka'bah sebagai rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, sebagai tempat yang penuh dengan berkah dan petunjuk. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dipercaya sebagai pembangun Ka'bah yang pertama kali, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Namun, munculnya klaim-klaim yang mengaitkan Ka'bah dengan agama Hindu membuka ruang untuk pertanyaan tentang apa yang menjadi latar belakang dari munculnya narasi tersebut. Salah satu motif utama di balik klaim ini adalah keinginan untuk menemukan koneksi antara dua tradisi keagamaan yang sangat berbeda. Hal ini seringkali didorong oleh ketidakpahaman atau kebingungannya seseorang mengenai sejarah dan ajaran agama. Dalam hal ini, mereka berusaha mencari hubungan antara ajaran Hindu dan Islam dengan cara yang tidak didasarkan pada bukti yang jelas atau argumentasi yang sahih. Klaim-klaim ini seringkali dihadirkan dengan dalih untuk membangun kesamaan atau mengurangi perbedaan antara kedua agama, meskipun pada kenyataannya tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Salah satu alasan mengapa narasi ini muncul adalah adanya pengaruh dari aliran pemikiran yang lebih besar yang mencoba untuk mengkritik atau merendahkan ajaran agama tertentu. Dalam banyak kasus, klaim semacam ini seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk meruntuhkan kepercayaan umat Islam terhadap kesucian Ka'bah dan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Narasi-narasi seperti ini yang mencoba untuk mengaitkan Islam dengan agama-agama lain dapat berfungsi sebagai alat untuk merendahkan atau mengurangi kredibilitas ajaran Islam. Namun, narasi semacam ini seringkali berakar pada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan ajaran Islam yang sebenarnya.
Fenomena munculnya klaim-klaim yang membandingkan agama Hindu dengan Islam bisa juga dipahami dari sudut pandang psikologi. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang dikenal dengan istilah konfirmasi bias, yaitu kecenderungan individu untuk mencari informasi yang mendukung pandangan atau keyakinan mereka sendiri, sekalipun informasi tersebut tidak valid atau tidak relevan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang yang sudah memiliki keyakinan tertentu berusaha untuk menemukan informasi yang mendukung pandangan mereka tersebut. Dalam hal ini, mereka yang meyakini adanya hubungan antara Ka'bah dan Hindu mungkin saja mencari informasi atau membuat interpretasi yang mendukung narasi tersebut, meskipun klaim tersebut bertentangan dengan fakta sejarah dan ajaran Islam yang sebenarnya. Selain itu, fenomena ini juga dilihat sebagai bentuk reaksi terhadap perbedaan budaya yang ada antara agama-agama besar di dunia. Islam dan Hindu adalah dua agama yang sangat berbeda dalam banyak hal, mulai dari ajaran dasar hingga praktik ibadah. Bagi sebagian orang, ketidakpahaman terhadap perbedaan ini bisa menciptakan ketegangan atau perasaan tidak nyaman. Dalam upaya untuk meredakan ketegangan tersebut, muncul upaya untuk mencari persamaan, bahkan jika persamaan tersebut tidak benar-benar ada. Dalam hal ini, klaim bahwa Ka'bah memiliki kaitan dengan agama Hindu bisa dipahami sebagai upaya untuk menyatukan dua tradisi yang sangat berbeda. Meskipun secara teologis dan historis, hal itu tidak dapat dibenarkan. Motif lain yang seringkali mendasari munculnya narasi semacam ini adalah adanya ketidakpuasan terhadap status quo atau ketegangan sosial yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, klaim-klaim kontroversial muncul di tengah kondisi sosial atau politik tertentu, di mana ada upaya untuk mengubah atau menggoyahkan struktur yang ada. Beberapa individu atau kelompok yang tidak puas dengan status quo bisa saja menggunakan teori-teori semacam ini sebagai sarana untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan cara menyebarkan narasi yang dapat mengguncang keyakinan umat Islam. Hal ini juga dapat menjadi cara untuk mendapatkan perhatian atau menciptakan perdebatan yang mengarah pada kontroversi. Ada pula kemungkinan bahwa narasi ini muncul sebagai hasil dari interaksi budaya antara Islam dan Hindu, terutama dalam sejarah hubungan antara dunia Muslim dan India. Dalam beberapa periode sejarah, banyak intelektual Muslim yang berinteraksi dengan budaya India, termasuk teks-teks Hindu yang sangat kaya. Namun meskipun ada interaksi budaya ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ajaran Hindu mempengaruhi pembentukan Ka'bah atau ajaran Islam secara keseluruhan. Pengaruh ini lebih cenderung terbatas pada aspek budaya seperti seni, arsitektur, dan filsafat, bukan pada fondasi ajaran agama itu sendiri. Secara keseluruhan, munculnya klaim yang mengaitkan Ka'bah dengan Hindu lebih banyak dipengaruhi oleh motif psikologis, sosial, dan budaya yang ingin menghubungkan dua tradisi agama yang sangat berbeda. Namun, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh bukti sejarah atau teologi yang sahih. Dalam agama Islam, Ka'bah adalah tempat yang sangat suci dan dihormati dengan sejarah yang jelas dan tak terbantahkan, yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam membangunnya. Umat Islam di seluruh dunia harus tetap menjaga pemahaman yang benar mengenai sejarah Ka'bah dan ajaran Islam. Klaim-klaim semacam ini tidak lebih dari upaya untuk menggoyahkan keyakinan umat Islam melalui teori-teori yang tidak berdasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mencari kebenaran melalui sumber-sumber yang sahih, dan untuk menjaga kesatuan umat Islam dalam menghormati Ka'bah sebagai simbol kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai tempat yang penuh berkah dan petunjuk. Dalam dunia yang semakin terbuka dan dipenuhi arus informasi dari berbagai arah, umat Islam menghadapi tantangan baru yang tidak hanya datang dalam bentuk fisik atau politik, melainkan dalam bentuk pemikiran, opini, dan narasi yang terkadang menyimpang dari kebenaran. Salah satu tantangan itu adalah munculnya berbagai tuduhan yang meragukan kemurnian ajaran Islam, termasuk tuduhan-tuduhan seperti klaim bahwa Ka'bah adalah warisan peradaban Hindu. Tuduhan semacam ini, jika tidak direspons dengan bijak, bisa memicu kemarahan atau bahkan kebencian. Namun Islam mengajarkan umatnya untuk tidak terjerumus dalam kemarahan yang tidak produktif. Justru dalam kondisi seperti ini, kita diingatkan untuk membangun imunitas intelektual, ketahanan berpikir yang mampu menyaring, menjawab, dan menanggapi dengan kedewasaan serta ilmu.
Membangun imunitas intelektual adalah proses memperkuat cara berpikir umat Islam agar tidak mudah terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Proses ini bukan hanya soal menambah wawasan, tetapi juga membangun adab dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dalam sejarah Islam, kita melihat bahwa para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan ilmu, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam menyikapi perbedaan maupun tuduhan. Mereka tidak mudah terpancing oleh provokasi, tetapi menjawab dengan hujah yang kuat dan akhlak yang tinggi. Salah satu sikap utama yang harus dikembangkan dalam imunitas intelektual adalah kesabaran. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri hambanya yang baik adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka menjawab dengan ucapan yang baik. Sikap ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan spiritual, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga ketenangan dalam menghadapi narasi-narasi yang provokatif. Klaim bahwa Ka'bah dibangun oleh pemeluk agama Hindu atau bahwa Hajar Aswad adalah batu Shivalinga adalah contoh bagaimana narasi yang lemah secara ilmiah bisa menyebar luas di media sosial dan platform digital. Meskipun tampak serius, narasi ini seringkali tidak didukung oleh bukti arkeologis, manuskrip sejarah yang sahih, atau kajian akademik yang kredibel. Namun, penyebarannya yang cepat terkadang membuat sebagian umat Islam goyah atau marah. Disinilah pentingnya membangun daya tahan berpikir, agar tidak tergelincir dalam respons emosional yang justru memperlemah posisi kita. Sebaliknya, umat Islam dituntut untuk menanggapi tuduhan semacam itu dengan membekali diri dengan ilmu. Pengetahuan tentang sejarah Islam, pemahaman terhadap ayat-ayat Quran, serta telaah terhadap sumber-sumber primer dalam hadis adalah senjata paling kuat dalam menangkal narasi-narasi palsu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak membalas cercaan dan tuduhan yang diarahkan kepadanya dengan kemarahan yang membabi buta, tetapi dengan kelembutan, ketegasan dalam kebenaran, dan hujah yang mendalam. Imunitas intelektual juga berarti berani berdialog. Dalam dunia modern yang mengedepankan keterbukaan informasi, tidak mungkin kita menghindari perdebatan atau diskusi lintas keyakinan. Namun, dialog tidak berarti harus menyetujui semua hal. Justru dalam dialog itulah kita bisa menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang berdiri di atas fondasi ilmu dan akhlak. Kita perlu memiliki keberanian untuk hadir dalam forum-forum ilmiah, menyuarakan kebenaran dengan sikap tenang, dan menjelaskan duduk perkara tanpa menyulut emosi. Di samping itu penting untuk memahami bahwa tidak semua tuduhan lahir dari niat jahat. Beberapa datang dari ketidaktahuan. Maka respons yang tepat adalah edukasi, bukan hinaan. Ketika seseorang menyampaikan tuduhan bahwa Ka'bah dibangun oleh pemeluk Hindu, kita dapat bertanya dengan tenang. Dari mana sumber sejarah itu berasal? Adakah bukti arkeologis yang mendukung? Adakah konsensus di kalangan sejarawan netral yang mendukung klaim tersebut? Dengan pendekatan yang tenang dan berbasis fakta, tuduhan-tuduhan semacam itu bisa dipatahkan tanpa harus mengangkat suara atau menumbuhkan permusuhan. Islam juga menekankan pentingnya tabayun atau klarifikasi sebelum menerima informasi. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap informasi yang datang dari orang yang tidak jelas integritasnya harus diverifikasi terlebih dahulu, agar tidak terjadi penyesalan akibat menyebarkan informasi yang salah. Dalam era digital ini, ayat ini sangat relevan. Kita tidak boleh langsung menyebarkan atau mempercayai teori-teori yang belum terverifikasi, apalagi jika bertujuan untuk menyerang keyakinan orang lain. Dalam konteks ini, peran lembaga pendidikan Islam dan para dai sangat penting. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan berpikir umat. Mereka tidak hanya mengajarkan dalil-dalil keagamaan, tetapi juga membekali umat dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan membaca literatur sejarah, dan metode verifikasi informasi. Dengan demikian, umat Islam tidak menjadi komunitas yang reaktif, tetapi menjadi komunitas yang tangguh dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pemikiran. Kita juga perlu membangun narasi tandingan yang positif. Narasi yang tidak hanya menjawab tuduhan, tetapi juga menyuguhkan sejarah Islam yang mulia, kisah-kisah para Nabi alaihissalam, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kontribusi peradaban Islam terhadap dunia.
Semakin banyak umat Islam yang membaca, menulis, dan menyampaikan narasi-narasi yang benar, maka ruang bagi teori konspirasi dan tuduhan tidak berdasar akan semakin sempit. Yang tak kalah penting adalah membangun inner peace, ketenangan dalam jiwa. Sebab hanya jiwa yang tenang yang bisa berpikir jernih dalam menghadapi guncangan pemikiran. Ketenangan itu datang dari keimanan yang kuat, ibadah yang konsisten, dan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 8 bahwa Dia akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Maka ketika kita mendengar narasi yang menyudutkan Islam, janganlah kita terburu-buru marah. Bangunlah imunitas intelektual, kuatkan iman, tajamkan akal, dan tenangkan hati. Sebab musuh terbesar bukanlah mereka yang menyebarkan tuduhan, tetapi ketidaksiapan kita dalam menghadapi tuduhan itu dengan cara yang benar. Jika kita mampu menjawab tuduhan dengan ilmu, menjelaskan dengan akhlak, dan membela agama dengan bijak, maka sesungguhnya kita telah memenangkan lebih dari sekadar debat. Kita telah menjaga kehormatan Islam dengan cara yang paling indah.